Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini kami ingin membuat video dari sebuah mata kuliah yaitu sistem telekomunikasi yang berjudul monitoring suhu dan juga kelembapan menggunakan sensor DHT21 dengan monitoring jarak jauh yaitu menggunakan LoRa. Ini ada saya sendiri yaitu Fadul Haq dan ini masih 21 ada teman saya ini Lepsen Nika dengan NIM terakhir 19. Dan 19 dari dengan NIM akhir 22. Saya yang baru dengan NIM akhir 52. Saya Angga Nediawan dengan NIM 19. Baik, jadi di video ini kami akan sedikit menjelaskan terkait bagaimana cara pengambilan datanya, tujuannya, serta ada video demonstrasinya. Di sini penjelasan tentang tujuan dari proyek kami yaitu berbasis sensor DHT21 dengan monitoring jarak jauh yaitu berbasis LoRa XX1278 yang dimana kami mengambil pengukurannya dekat Pelabuhan Moco yang di ujung, terus penerimanya dekat pelabuhan pertama, dekat jembatan pertama. Nah, tujuan dari kami itu untuk mengetahui suhu dan kelembapan dekat pelabuhan itu, apakah terjadi hujan atau tidak. Itu guna untuk para nelayan, yaitu membaca suhu dan kelembapan dekat Pelabuhan Moco, apakah terjadi hujan atau tidak. Yaitu kalau misalnya terjadi hujan, di sensor suhu itu akan menampakkan suhu yang di sana sangat dingin dan kelembapannya sangat tinggi. Kalau misalnya tidak hujan, suhunya suhu standar yaitu suhu normal sekitaran 30 sampai 28. Baik, di sini terdapat alat kami sebagai pemancar si LoRa-nya. Di sini terdapat komponen yaitu SP32 sebagai microcontroller untuk mengatur semua komponen agar berjalan lancar. Yang pertama ada RTC yang berguna sebagai penentu waktu, tanggal, dan bulan saat pengambilan data. Kemudian ada GPS untuk menentukan lokasi. Kemudian ada DHT21 sebagai pengambil suhu dan kelembapan. Kemudian si LoRa XL1278 sebagai pengirim. Jadi setelah si DHT mengambil data suhu dan kelembapan, si LoRa akan mengirim sinyal ke LoRa penerima sehingga datanya kami gunakan dan kami dapat di jarak jauh. Baiklah, di sini ada alat kami yang bertugas sebagai LoRa penerima data dari si LoRa pemancar. Baiklah, di sini terdapat SP32 sebagai microcontroller untuk mengatur semua komponen berjalan. Nah, yang pertama ada LoRa, yaitu berfungsi sebagai menerima data dari alat kami yang satu lagi yaitu LoRa pengirimnya. Kemudian ada OLED sebagai penampilan data yang diterima oleh si LoRa pemancar. Kemudian dari data yang ditampilkan akan disimpan oleh microSD dan disimpan ke memori untuk kami ambil datanya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan video simulasi pengambilan data di Pelabuhan Moco. Yang pertama kami mengambil data suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT21. Kemudian kami juga menampilkan waktu real time menggunakan RTC dan juga titik koordinat menggunakan Neo GPS. Dari ketiga komponen ini, datanya dikirim dan diproses menggunakan ESP32. Kemudian dari ESP32 datanya dikirim ke penerima menggunakan modul LoRa XX1278. Baik, di sini setelah LoRa XX128 menerima data yang dikirimkan oleh LoRa pemancar, dia akan menampilkan data ke OLED, di mana OLED akan menampilkan data waktu, suhu dan kelembapan, dan titik koordinat serta nilai RSI, yang lalu data tersebut akan disimpan ke dalam microSD yang diproses oleh ESP32. Oke, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan dari pengolahan data proyek kami yang yaitu di mana alat penerimanya dia akan menerima banyaknya data dari pemancar LoRa yang pertama. Itu di sini di dalam data SD card itu dia membuat satu file. Di dalam file itu terdapat beberapa kategori di mana di sini terdapat ada suhu, humidity, latitude, longitude, tanggal, waktu dan juga RSSI-nya. Lalu di sini terdapat juga latitude dan juga longitude. Latitude dan longitude ini merupakan data dari GPS. Kami melakukan pengambilan data di suatu tempat, maka
latitude dan juga longitude-nya tidak berubah hingga waktu terakhir. Tanggal dan juga waktu ini merupakan dari RTC si pemancar, maka dia akan memberikan data bahwa tanggal dan juga waktu sekarang. Lalu ada juga RSSI. RSSI ini merupakan Receive Signal Strength Indicator dari si ESP32. Mungkin cukup sekian dari video tugas sistem telekomunikasi yang telah kami buat. Mohon maaf bila terdapat salah kata dan juga kekurangan dari kami semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.